Saya keluar rumah jam 12 malam, bukan sholat, bukan apa. Bullshit lah kalau saya bilang, kita sholat apa segala macam. Ya bagusnya begitu, tapi waktu itu saya enggak. Justru saya lihat ke langit, saya bilang, ya Allah, ya Robi, engkau ada nggak sih? Capek saya. Billahi ta'ala saya ngomong gitu. Seperti itu. Capek saya. Ya Allah, ya Robi, engkau teh aya tuh sih. Capek. Ampun, geus teu sanggup lagi. Nggak sanggup saya. Pulang sekolah, orang mau main sama temen, saya mah ke hutan nyari ular gitu. Makanya disebutnya anak jin dulu waktu kecil. Udah aneh sendiri saya mah. Taunya Panji itu udah meninggal gitu. Nah, padahal program TV waktu itu di 2008 sampai 2009 masih tayang. Namanya Petualangan Panji. Cuma karena publik ini taunya Panji udah mati, mereka tuh ngertinya program yang masih tayang di Global TV kala itu program rerun atau ulangan. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa dengan ular? Gitu. Stop. Kuncinya stop. Stop itu yang pertama sit, diem. Yang kedua itu berpikir, think. Observation, kita buat rencana. Yang keempatnya itu Panji Petualang, selamat datang. Halo. Aridwan, sehat. Panji sehat. Iya, atur nuhun udah ngundang saya ke sini. Oh, saya yang atur nuhun. Di sela-sela kesibukan ya, kita sampai reschedule beberapa kali gitu. Iya, alhamdulillah. Enaknya dipanggilnya apa nih? Panji aja. Panji aja. Oh, Panji Petualang. Karena saya mau ngikutin orang bule walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris. Gimana tuh bule? Gimana? Karena orang bule, kenapa saya suka tanya ya gitu ke teman-teman gitu. Kok lu nggak pernah mau disebut bapak sih sama anak lu? Ya karena orang bule itu nggak mau disebut tua katanya. Jadi kalau misalkan Richard katanya, padahal bapaknya itu emang sengaja biar kita terus muda katanya. Jadi panggil nama seolah-olah temen gitu. Iya kayak gitu. Itu biar lebih akrab aja, Panji aja gitu. Oh, siap, Panji Petualang. Sibukannya apa nih? Sekarang alhamdulillah sih ada aja kesibukan mas setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masih syuting, masih explore, masih ngurus ular, masih ngurus istri. Mau sayang istri saya masih satu, harusnya kan 3 istri kan, iya kan, 1, 2, 3 harusnya tuh istri itu 3 bukan 1. Ya, Iswan ini. Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, aman sih teteh mah dah, udah kebal. Udah saya dah ulkawani. Oh iya. Nah, berarti sekarang kalau podcast itu masih jalan ya? Bukan podcast ya? Berarti bikin vlog ya? Bikin vlog. Cuma stand up komedi saya udah enggak sekarang, udah pensiun. Oh, itu mah bukan jam. Panji itu. Panji Pragiwaksono. Oh. Ya, cuma kalau vlog Panji itu lebih ngangkat tentang apapun sebenarnya. Namanya juga udah Panji Petualang. Cuma memang dari kecil saya alhamdulillah sama Allah selalu dibarengkeun jeung orai, jeung ular gitu. Akhirnya ya ke brandingnya tuh kuatnya di ular. Padahal nggak selalu harus ular. Dunia petualangan itu kan luas. Naik gunung, masuk hutan, bantuin orang rescue ular. Kemudian sampai saya bersilaturahmi ke Aridwan juga ke sini. Ini udah berpetualang sebenarnya. Iya. Berpetualang dari podcast ke podcast gitu. Dari podcast ke podcast. Alhamdulillah ya. Kita bisa dipercaya untuk bercerita berarti. Iya. Jadi saya ingin emang tahu sih pengen tahu ceritanya, kebetulan tadi ngomongin cerita. Itu perjalanan awalnya gimana sih kok bisa jadi Panji Petualang? Apa emang sudah diberkati oleh Allah itu kemampuan untuk komunikasi dengan luar atau gimana gitu? Atau memang ada perjalanan tertentu dari kecil itu? Gimana ceritanya itu? Alhamdulillah, saya itu mulai dekat dan bermain dengan ular itu mulai dari saya nggak ingat. Jadi kalau kata ibu itu dari usia 2 tahun. 2 tahun? Ya, jadi secara alami. Memang itu anugerah, alhamdulillah saya syukuri. Maksudnya 2 tahun udah main sama ular? Ya, udah main sama ular. Jadi kita itu waktu kecil, satu keluarga itu waktu Panji kecil, itu kita nomaden, bukan di sini. Jadi kita transmigrasi dari Aceh ke Kalimantan kayak gitu. Transmigrasi keluarga dulu teh. Jadi saya waktu kecil kala itu TA. Jadi kata mama sih dari usia 2 tahun ke orang tua, itu saya udah tertarik dengan hewan-hewan itu. Nah, itu tertariknya itu faktornya bukan karena pengaruh dari tontonan, bukan karena keluarga, bukan karena lingkungan gitu. Bukan juga karena disuruh orang tua, enggak. Karena saya nggak keturunan. Jadi alami aja, ujuk-ujuk suka. Beda sama anak sekarang yang posisinya kan mereka dari tontonan banyak, komunitas juga ada, gitu. Nah kalau Panji jual gitu, ujuk-ujuk resep gitu. Cita-cita mah ada sebenarnya mah
pengen istri 4, bukan. Citra-citra mas saya banyak. Cita-cita apa pengen jadi kan 3 dokter gitu ya. Sama kayak pengen jadi pembisnis gitu saya pengennya gitu. Tapi alhamdulillah jadi tukang orai ya nanti. Dikenal nanti walaupun namanya Panji Petualang tapi tukang orai. Tukang orai juga gitu. Ya perjalanannya kayak gitu. Jadi dulu waktu saya kecil itu keanehan-keanehan itu muncul karena orang lain di masa kecil teh. Mereka main enggrang, main soldah gitu kan ya, ke sekolah bawa buku, saya bawa ular ke sekolah. Saya bawa ular dari TK atau SD? Dari SD, dari kecil teh udah dari begitu. seinget ya. Pulang sekolah, orang mau main sama temen, saya mah ke hutan nyari ular gitu. Ularnya nyari sendiri? Nyari sendiri di hutan, di alam. Itu kan kalau ketemu ular kobra gimana tuh? Makanya disebutnya anak jin dulu waktu kecil. Udah aneh sendiri saya mah. Asli di kampung teh di Purwakarta. Nah akhirnya tahun 2001 itu mulailah saya teh mulai diketemukan mungkin ya sama orang-orang yang apa namanya suka kadang-kadang namu ke rumah apa segala macam, mulut ke mulut ada anak aneh tuh di Purwakarta suka main sama ularnya gitu diumbar nggak dikandangin gitu. Nah akhirnya apa ya lalu lambat waktu banyak wartawan yang mulai datang ke rumah itu ngeliput. Dari kecil itu dari Iya, kecil. diliput karena aneh kan. Diliput iya. gitu kehidupan judulnya teh kehidupan bocah ular di Purwakarta kayak gitu. Tapi bukan setting ya, beneran emang keseharian belum saya Panji kayak gitu. Petualang ya, masih bocah ular ya. 2024 singkat ceritanya itu 2024. 2024 sorry. 2024. Iya, sorry. 2004. Sekarang deh. Iya, 2024. Ya 2024 saya menceritakan 2004. Bisa ngelesna tuh si Panji. 2004 teh saya teh mulai apa namanya teh diundang untuk bikin program TV di stasiun TV nasional. Jadi sebelumnya mah jadi bintang tamu di TV, dikenalnya dari situ, dari nol banget. Nah akhirnya langsung diundang jadi host ya, berarti jadi host. Padahal nggak ada background pendidikan, nggak ada apa, bingung tuh coba. Ternyambung lah ya. Ternyambung, karena waktu itu kan ada legend petualangan dari Australia, Steve Irwin, Crocodile Hunter itu meninggal kena ikan pari. Betul. Nah di situ teh tayangnya waktu itu kan di TV nasional TV. Ya. Nah di La TV itu teh dulu nggak ada program itu karena Steve Irwin meninggal. Akhirnya orang-orang La TV lihat Panji, tayangan-tayangan lama Panji itu jadi bintang tamu di Trans 7, di Trans TV. Diambillah saya teh dari situ teh untuk jadi host di La TV kala itu. Nama programnya teh Panji Sang Penakluk. Nah, awalnya belum petualangan Panji, belum Panji Petualang. Panji Sang Penakluk. 2004 tuh dikenal sebagai Panji Sang Penakluk karena saya teh seorang sosok anak kecil yang nyeleneh. Ular lagi diem di hutan saya godain, kesembur kobra kan? Iya, buaya lagi diem di alam saya godain, saya naikin, nyeleneh di kala itu kan belum ada orang Indonesia kan belum yang begitu, belum ada yang expose lah. Akhirnya rame viral sampai 2000 berapa 2008 era transisi dari La TV ke TV One, saya masih jadi host di situ alhamdulillah. Nah setelah 2008 itu saya pindah ke Global TV. Di Global TV itu bikin lagi program namanya Petualangan Panji. Sama genrenya itu kita semi dokumenter. Udah deket ya ke Panji Petualang. Itu ya? udah Panji Petualang. Oh, udah Panji Petualang. Udah Panji Petualang. 2008 itu sampai 2010 3 tahun itu Panji Petualang itu tayang Petualangan Panji nama programnya mah di Global TV. Dan itu alhamdulillah menjadi program yang mulai dari La TV TV One ke Global TV itu menjadi program yang favorit ya. Gitu, program favorit alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dari situ hilang ya? Apa selesai? Hilang karena gini, tahun 2007 itu saya kan nekat ya orangnya. Jadi mungkin ada orang yang posisinya nggak suka gitu loh. Lalu ngegosipin saya kena komodo. Meninggal di Cabi Komodo gitu. Waktu itu sih ditulisnya di Kaskus. Cuma kan biasa ya orang kita mungkin rada sulit berbudaya membaca ya. Jadi nonton juga kadang-kadang nggak sampai selesai, sama kayak baca juga nggak sampai selesai gitu. Jadi di cropping, di share, digosipin saya mati kena komodo. Padahal mah enggak. Alhamdulillah saya masih hidup. Saya juga sempat googling sih, kok Panji Petualang. Jadi publik taunya teh Panji teh mati.
Publik teh taunya Panji teh udah meninggal gitu. Nah, padahal program TV waktu itu di 2008 sampai 2009 teh masih tayang, namanya Petualangan Panji. Cuma karena publik ini taunya Panji udah mati, mereka tuh ngertinya program yang masih tayang di Global TV kala itu program rerun atau ulangan. Oh, jadi rating turun. Turun, hancur. Akhirnya dibungkuslah program. Dibungkus. Padahal masih ada saat itu ya? Masih hidup, dibungkus. Dah gimana kalau TV kan ratingnya hancur kan gitu. Nah, yang jadi masalah program rerun atau ulangannya itu bagus tayangannya. Lah program fesrannya yang barunya itu malah jelek karena ya tadi gosip teh ya. Jadi orang lebih pengen kenang Panji hidupnya cenah. Mengenang. Hidup kene. Padahal hidup kene. Kacau. Mungkin perjalanan ya. Iya. Gitu. Terus 2010 sampai 2015 saya vakum dari 2009 ya, dari 2009 mulai 2010, nah itu vakum sampai 2015 dari dunia entertain, saya pindah ke Cianjur. Disitulah saya memulai hidup teh yang di luar dari entertain teh bener-bener hebat pesan perjuangannya teh. Memulai dari awal lagi iya, ya. Bukan zona saya masuk ke zona itu atau bayangin weh. Pusing. Ya dari sempat di entertain tiba-tiba turun ke biasa lagi gitu kan, kerjaan biasa. Kayak gitu. Oh, terus dari situ gimana Wajib? Kok bisa naik lagi gitu? Alhamdulillah gitu. Waktu di masa 5 tahunan itu habis dari global itu kan saya usaha kecil-kecilan aja. Kebetulan alhamdulillah juga masih ada rumah di Purwakarta. Saya ajak istri ke Cianjur, saya hidup di Cianjur. Saya bisnis batu akik. Lagi booming deh, lagi booming. Istri dagang cilok. Oh, ngalamin. Bahkan diiderin ke kampung-kampung. Aduh, luar biasa. Gitu. 5 tahun. Terus 5 tahun gitu berjuangnya. Kadang-kadang ke Bandung, kita ngontrak di Bandung, ngontrak lagi di Cianjur, terus aja kayak gitu. Jadi orang nggak ada yang saya Panji, karena udah tahu mati gitu kan. Kecuali orang-orang yang udah kenalan, udah hidup kene gitu. Tapi saya tuh sebagai apa gitu, bukan lagi sebagai Panji Petualang. Muhammad Panji berarti. Iya, Muhammad Panji. Oh, jadi selama lagi ngerintis lagi itu saat itu benar-benar lost dari dunia entertain. Tapi saya tetap mengisi kegiatan saya dengan dunia konservasi. Jadi saya tetap gitu loh melakukan edukasi gitu lah ya, kunjungan-kunjungan ke komunitas, ke sekolah gitu loh. Masih. Jadi waktu itu masih tidak lepas dengan yang namanya konsisten di hobi kayak gitu. Jadi walaupun saya usahanya itu, tapi di bidang hewannya saya tetap aktif di situ. Jadi nggak saya tinggalin kayak gitu. Alhamdulillah masih aktif. Nah, di 2017 gitu loh. 2017 itu mulailah ada YouTube. Saya teh nggak punya YouTube awalnya karena saya nggak tertarik lagi di entertain. Saya menikmati apa yang Allah kasih saat itu. Tapi ternyata perih Kang. Capek gininya karena istri ada kebutuhan apa saya juga udah capek gitu kayak gitu. Kita bikin klarifikasi di YouTube gitu. Maaf saya masih hidup gitu. Judulnya gitu humpul saya upload ke YouTube. Alhamdulillah ya, nggak tahu saya tiba-tiba banyak didukung sama teman-teman yang masih ingat saya gitu. Mereka kaget si Panji itu masih hidup ternyata. Saya udah klarifikasi di TV program apa segala macam itu nggak ada yang tapi ternyata Allah kasih jalan lain. Saya bikin klarifikasi yang nggak sengaja di YouTube, malah itu yang viral. Jadi orang taunya tuh Panji masih hidup ternyata dari situ. Oh. Gitu. Nah, di situ mulai menata lagi gitu ya. Disitulah mulai menata lagi. Pelan-pelan saya bikin dan bangun channel YouTube saya, tapi tetap saya dengan kepentingan konservasi ya. Jadi bukan untuk kepentingan kesenangan semata. Jadi justru saya ingin menjadikan channel YouTube itu menjadi media saya sendiri. Jadi dalam artian Panji Petualang itu bukan Panji Ular sebenarnya. Jadi lebih ke arah lambang petualang. Jadi siapapun yang jadi petualang, disitulah saya bisa up gitu loh. Dalam artian bisa publish. Tapi memang untuk hari ini tuh banyak banget masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dunia ular, dunia reptil, karena mungkin pengetahuan di bidang itu masih kurang. Betul. Jadi kita akan sisipi edukasinya terus di bidang itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi yayasan. Yayasan Masyarakat Peduli Alam dan Satwa sejak 2020 lalu. Dan dikelola sama Panji kami, ya sama Panji dan keluarga di Purwakarta.
Alhamdulillah. Jadi tuh yang lebih ke peduli dengan ke konservasi. Iya, gitu ke lingkungannya kayak gitu. Jadi kita bukan cuma untuk profit, ada juga yang untuk lingkungannya emang kita galakan juga karena memang komitmennya di situ. Oh, jadi nanti kalau ada ular atau satwa lah ya, nggak hanya ular saja kan, itu tempat konservasi. Tempat konservasi untuk reptil. Oh, untuk nah reptil. ada tuh. Ya. Itu tempat konservasi itu. Iya, tempat konservasi non profit dan memang tidak dibuka untuk umum sih. Kunjungannya terbatas karena kita memang untuk edukasinya itu di digital aja kayak gitu. Oh. Jadi kalau misalkan kita kerjasama nih dengan komunitas, dengan damkar, instansi pemerintahan kayak gitu, misalkan mereka belum ada tempat shelter untuk penyimpanan, nah kadang-kadang kita sendiri juga karena yayasan kan, kita juga rescue kan karena mitra dari mereka, nah itu kita simpan dulu di situ, tapi nanti kemudiannya kita rilis gitu. Tapi itu pun ada syarat-syarat khusus yang emang bisa dirilis, yang memang nggak bisa dirilis, karena nggak semua hewan bisa dilepas lagi ke alam. Kayak kobra itu bisa dirilis deh? Bisa, tergantung. Makanya habitatnya kita harus cek. Itu untuk melakukan perilisan juga panjang, prosesnya, prosedurnya takutnya panjang. dirilis ke rumah orang jadi kan. Ya, kita harus tahu bagaimana habitat yang cocok untuk mereka tinggal gitu, bagaimana kita ngerehabnya di shelter kayak gitu. Oh. Terus kalau misalkan cacat juga nggak bisa dirilis, kalau ularnya udah diketok orang, terus cacat tulangnya bengkok, itu nggak bisa dirilis karena dia nggak mungkin survive. Kan tujuan dari rescue atau penyelamatan dan konservasi ini biar dia hidup. Oh, upaya iya. Bagaimana kita melestarikan itu gitu. Jadi rescue diupayakan supaya hidup, tujuannya untuk dirilis. Untuk dirilis. Tapi kalau misalnya tidak bisa dirilis dengan pertimbangan disimpan di situ. Tidak siap lah ya, si hewannya bisa mati atau bisa membahayakan penduduk mungkin lah. Justru nggak dilepas. Nggak dilepas. Tetap di shelter. Nanti numpuk dong kalau kayak gitu satwanya. Ya, kayak sekarang tuh udah ada 100 ekoran di sana, tapi kan itu ya shelter. Udah gimana lagi, kita udah kadung punya komitmen pengen menyelamatkan mereka, pengen ngekonservasi mereka. Nah, jadi kita tetap harus tanggung jawab dengan keadaan mereka. Gitu. Kalau kita kan dulu saya lah ya, lihat ular tuh kan serem, aduh takut kenapa-napa. Nggak kepikiran untuk menyelamatkan kan, kita pengen menyelamatkan, matiin aja gitu kan. Ya, padahal sebetulnya bisa direscue ya itu kayak gitu. Lihat hewan liar selain ular apa lagi sih? Buaya. Serem nggak? Serem. Nah, terus apa lagi? Apa ya? Harimau ya? Harimau. Serem kan? Serem. Tapi kenapa? Sekarang dikonservasi. Di Lampung ada tempat konservasinya, di kebun binatang ada penyelamatannya, pusat penyelamatannya ada. Orang utan apa juga ada. Supaya ular juga kan bagian dari alam. Oh. Kalau misalkan salah satu aja, jangankan ular, kupu-kupu atau serangga, jika salah satu jenisnya nggak ada, itu nggak akan ada keseimbangan antara ekosistemnya itu. Makanya kita harus jaga. Jadi bukan berarti gini, ini Panji menernakan ular dan menjaga ular supaya overpopulasi. Oh nggak begitu, itu juga merugikan untuk alam dan untuk kita sendiri. Menyeimbangkan lah intinya. Untuk keseimbangan ekosistem itu harus ada itu, karena setiap sesuatu hal yang Tuhan ciptakan, betul, itu nggak mungkin nggak ada manfaatnya kayak gitu. Termasuk ular. Gitu. Yang jadi masalah kan hari ini paradigma masyarakat kenapa mengerikan terhadap ular karena ketidaktahuan. Jadi ketika kita edukasi, kita beritahu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa dengan ular, gitu. Stop. Kuncinya stop. Diem aja maksudnya. Stop itu yang pertama sit, diem. Yang kedua itu berpikir, think. Observation, kita biar rencana. Yang keempatnya itu nonton Panji Petualang Channel. Akan ada banyak di situ ya. Karena edukasinya ada di situ. Iya, ada di situ. Ular kobra juga ada edukasinya di situ. Ada semua. Ada semua. Ada. Mulai dari teknik menangkap ular dengan sapu dan pengki ada, kita edukasikan di situ. Eksperimen ular, benarkah ular takut dengan garam atau tidak juga ada di channel. Takut garam nggak sih? Enggak kan ya? Enggak, kita udah sering banget gitu kita lu kan kayak mah anak sekolah kan ingetnya bawa garam katanya puterin gitu. Enggak ngaruh berarti ya. Berarti itu ini ya kabulusnya tukang garam berarti. Ular kan bukan moluska. Kalau ular moluska ya kayak belut, kayak cacing gitu. Kalau ular kan ada kulitnya. Iya, tapi berarti mitos ya. Mitos. Saya termasuk ya. Kenalnya itu kalau lagi kemah itu puterin pakai garam. Berarti gimana tuh kalau kemah kalau nggak pakai garam? Bawa karbol.
bawa karbol. Tahu kan cairan karbol yang buat ngepel lantai? Itu kan baunya kan agak hangru ya, agak pahang, nggak enak gitu. Nah itu aja, itu kucurin puterin di sekitar tenda. Itu bahkan tikus pun nggak akan bisa masuk. Karena dia nggak suka nyium baunya itu. Baunya kan pekat ya. Iya. Itu. Nggak mau lewat. Ya, atau nggak parfum. Kalau kena hujan? Kalau kena hujan siram lagi. Banyak akalnya. Ya. Siram lagi. Iya. Ya karena gini, kita ke hutan nggak mau kemasukan ular. Betul. Ya jangan ke hutan. Ngapain ke hutan? Iya gitu kan. Iya. Berarti harus siap dengan risikonya. Harus siap dengan risikonya. Jadi harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Berarti kayak gini deh. Haji mau berbisnis, iya kan? Iya. Haji nggak tahu caranya bisnis. Nonton channel A juga deh di sini. Saya belajar. Iya. Harus gitu dulu dong. Iya. Ya saya pengen ke hutan. Saya nggak tahu ular, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika camping. Nonton channel Panji dulu nggak? Iya. Di situ ada ilmunya. Jadi, di sini pun ada ilmunya di bisnis. Channel Panji Petualang ya. Ada banyak ilmu tentang ular. Kalau untuk di podcast ini ada banyak ilmu tentang pengalaman hidup orang di bisnis sama segala macam kan. Itu saling mengisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi emang mengedukasi sekarang lebih banyak. Ya, lebih ke edukasi. Terus kemarin sempat sakit katanya ya? Iya, sakit kemarin teh. Jadi saya ada diabetes dari bapak. Sebenarnya keturunan juga ya, genetik. Dan pola makan dan pola hidup saya itu kemarin tuh kurang baik. Barbar makan. Akhirnya gula darah naik sampai 600 A. Dan jeleknya teh ternyata kalau diabetes ya, ketika kita kena itu dari saya 90 teh langsung nyusul sampai 45, lu ngeri. Setengahnya ya? Iya. Jadi kayak tirus banget. Sekarang berapa lagi? Sekarang udah 75 lagi, alhamdulillah. Naik lagi, udah normal lagi. Sempet 45 kilo. Iya. 45 kilo. Kering berarti ya? Kering. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai stabil lagi sih. Iya. Dengan pola hidup yang sehat, dengan mengatur pola makan. Ya, berarti dijagain ya sekarang. Dijaga sekarang mah. Jagain atau ya berarti. makan gula-gula. Kayaknya kebanyakan kopi ya kayaknya. Enggak, kopi saya kurang. Kopi kurang. Kopi kurang. Temennya rokok apa jadinya? Nggak ada. Itu mah memang diabetes itu bisa menyerang siapa aja. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita habis makan, itu kita tidur. Dulu tuh gitu. Iya, saya gitu. Jadi habis makan ngantuk tidur. Kadang di alam kan udaranya enak, adem. Makan liwet. Santan kan. Iya. Habis makan udah kena diabetes. Sering lagi kalau. Bedanya sama orang tua kita di daerah-daerah gitu ya. Mereka habis makan tani. Macul, gerak, nyari kayu, sehat, kebakar lagi kan kalorinya sama lemak jenuh apa segala macam teh. Lalu kita makan kayak lah 2 jam heula, cenah ngarokok heula. Udud heuy. Kamnya sejam deui. Diabetes. Hati-hati, diabetes tuh nggak harus genetik. Iya, kayak gitu. Genetik juga bisa kena ya. Apalagi yang sudah pernah kena genetiknya ada ya dari orang tua. Saya sekarang makanan nggak saya cegah. Apapun saya makan masih. Cuma saya gerak. Geraknya. Gerak terus gitu. Saya tetap aja gitu, jangan tidur. Saya bergerak. Waktunya tidur ya tidur gitu kalau malam gitu. Kalau malam, tapi kalau siang, tapi bukan nyangkul kan, geraknya bukan kan? Oh ya, alhamdulillah gitu udah pernah. Sekarang mah geraknya. Cianjur ya. Iya. Sekarang geraknya begini aja, nyangkulnya beda. Iya. Ya aktivitasnya yang lain. Aktivitasnya yang lain, kayak gitu. Kalau ini kan bisa dibilang ahli ular lah ya. Banyak orang yang menilainya gitu. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga kan satwa lainnya. Itu proses belajarnya gimana sih? Kan dari kecil memang udah secara alami katanya. Tapi kan masa sih nggak belajar sama sekali? Apa gimana tuh? Belajar, Jadi untuk handling itu nangkepnya, itu alami. Untuk mendekat, ya itu alami. Itu otodidak. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin blas. Itu otodidak. Jadi itu mainnya rasa. Jadi udah dipandu dari dalam, nggak tahu itu gimana cara, saya bingung ngejelasinnya. Tapi kalau untuk mengenal dari perilaku, dari kebiasaan itu saya perhatiin sendiri. Nah kemudian untuk mengerti jenis-jenisnya itu saya baca.
Dan nonton-nonton program-program Discovery apa segala macam. Jadi kita tahu nama-nama latinnya juga saya baca. Sekarang kan mudah ngaksesnya. Internet udah cepat apa segala macam. YouTube juga detail ada. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi untuk belajar untuk mengenal ular itu mudah sebenarnya. Udah banyak referensinya. Cuma kalau untuk jadi pawang dan ahli ular itu susah. Butuh proses yang panjang, pengalaman yang lama. Baru kita bisa ngerti mereka kayak gimana. Iya. Itu kan kayak lagi nangkap ular kobra itu kan kayak ada sekian detik momen ya. Kalau kitanya nggak ngeh gitu, kita bisa kepatok. Kan? Nah, terus kalau kepatok gimana cara nanganinya gitu kan? Itu juga. Kepatok ular kobra. Coba nanganinya. Kalau saya sih berdoa sama jikir aja. Ya iya. Ya itu udah pasti ke rumah sakit lah. Kalau untuk awam, saya sarankan segera ke rumah sakit aja. Tapi kalau penanganan pertama nih, seandainya rumah sakitnya jauh, apa tuh yang bisa dilakukan? Penanganan pertamanya bisa di bidet dengan kaos. Diikat? Iya, diikat bidet. Tapi bukan di tourniquet ya, di bidet. Jadi kalau misalkan kita patah tulang kan suka ada bidet namanya. Nah itu kayak gitu, percis. Bukan diikat ininya, bukan? Iya, tapi jangan di tourniquet. Jadi misalkan, harus ini, kira gambarannya aja. Susah sih ya. Jadi harus ada pakai elastis banded. Kalau nggak ada pakai kaos bisa dibuntel. Jadi dari sini, jadi jangan diikat tourniquet 1, 2, 3 begitu jangan. Jadi harus di press ya tangan tuh. Jadi benar-benar nggak gerak gitu. Supaya nggak gerak. Aliran darah terutama. Ya, aliran darah nggak apa-apa gerak. Yang penting ototnya yang nggak gerak. Jangan gerak gini. Karena dari ototnya ngaruh ya? Itu yang justru bikin bahayanya. Jadi gini, ketika orang digigit ular, bisa ular itu tidak langsung terkontaminasi ke dalam pembuluh darah, melainkan tersangkut dulu di kelenjar limfantif atau kelenjar getah bening. Waduh, ini ilmunya. Nah, jadi ketika kita makin banyak mengeluarkan gerakan pada otot kita, itu akan mendorong si bisa itu menyebar kemana-mana. Jadi ketika kita tidak menggerakkan otot kita, bukan digerakkan gini ya, tapi gini. Ini kan otot yang gerak. Ada motorik yang ngegerakin. Nah inilah yang membuat bisa itu bisa menjalar kemana-mana cepat. Gitu. Tapi kalau dengan kita bidet, otomatis kan walaupun kegerak-gerak kojlak gini juga, ini kan nggak gerak karena pasrah, udah diam, dia istirahat. Jadi mengistirahatkan bagian tubuh yang terkena gigitan itu yang sebaiknya dilakukan ketika kita digigit ular berbisa. Gitu. Dan kita harus cepat-cepat juga mencari pertolongan. Nah itu dia yang. Kalau saya sarankan, datang aja ke puskesmas atau ke rumah sakit setempat lah yang dekat. Lagi pula sekarang kalau misalkan kita digigitnya di hutan, udah ada kok distribusi serum anti bisa ular di setiap puskesmas di daerah. Gitu. Ada. Justru pendistribusian serum-serum bisa ular ini, baik polivalen maupun monovalen, itu kebanyakan itu ke puskesmas di daerah-daerah. Karena kenapa? Itu tujuannya untuk menyelamatkan para petani yang biasanya kena eksiden gigitan. Jadi bukan di kota serum itu adanya di daerah. Karena di daerah lebih banyak ya insiden korbannya itu gitu. Lebih aman, Sekarang misalkan naik gunung, ke Gunung Gede, ya nggak sih? Dipatok ular misalkan di atas gunung. Iya. Di Tanduk nih. Kalau nggak langsung turun nih nyari pertolongan ke Cibodas. Cari aja puskesmas yang di Pacet itu, karena ada puskesmas besar tuh, rumah sakit Pacet. Ada itu serumnya di situ. Itu dari semenjak dipatok sampai dengan ke rumah sakit biasanya rentang berapa jam tuh? Kalau untuk ular bagian barat itu bisa sampai 2 hari kalau kita selamat. Bentar, ular bagian barat maksudnya gimana? Ada ular bagian barat, ada ular bagian timur kalau di Indonesia. Ini kita barat nih di sini barat, nih. Barat. Kalau nanti digigitnya yang untuk di Papua sana. Beda lagi. Timur lagi jenisnya. Aduh, beda aliran ternyata. Tapi seru kan? Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Di barat bisa 2 hari, di timur paling sehari. Bahkan bisa sejam. Serius? Ya, karena ular-ular di timur sana itu masuk kategori 10 besar ular paling mematikan di bumi. Padahal dengan jenis yang sama? Beda. Spesies timur itu beda dengan barat. Kobra nih? Kobra nggak ada di sana. Nggak ada kobra? Di Papua gitu nggak ada kobra. Adanya apa tuh? Adanya taipan, kemudian brown snake, kemudian ikaheka, dead adder, dan keluarga-keluarga elapid lainnya. Pokoknya kalau di bagian barat kobra, king cobra, dan lain-lain. Jawaranya ya king cobra, rhodostoma, welang, weling gitu. Kalau di bagian timur yang tadi itu. Jadi ada 5 besar di barat, ada 5 besar di timur, kelompok-kelompok ular itu yang mematikan. Berarti beda jenis ular berarti. Beda spesies, beda jenis. Berarti kan serumnya beda lagi ya? Beda lagi ya, betul. Masing-masing. Ya, ada polivalen untuk barat, ada polivalen untuk Indonesia Timur. Beda.
Tapi sebetulnya anti serumnya ada, gitu. Kita dipatok kobra nih, 2 hari masih kuat? Masih kuat. Kobra biasa kan, bukan king cobra. Oh, king cobra gimana? Kalau king cobra, kebetulan king cobra itu ularnya jarang ditemukan di atas gunung karena mereka banyak ditemukannya mulai dari ketinggian 400 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Jadi mereka tidak hidup di hutan primer, melainkan hidup banyaknya itu ditemukan di hutan sekunder. Oh, dekat warga berarti maksudnya kan? Dekat warga, kayak gitu. Karena gini, siklusnya king cobra itu sama kayak ular-ular lain pada umumnya. Ular itu hidupnya atau golongan-golongan reptil hidupnya tidak di hutan primer. Ada berapa persen lah, 10-20% para ular itu hidup di hutan primer. Tapi sisanya mereka lebih banyak ditemui, 80%-nya itu di lingkungan kita di zona manusia. Kenapa? Karena ular itu bukanlah makhluk yang kecenderungannya itu jauh dari manusia. Memang secara hakikatnya seperti itu diciptainya. Mereka ada di sekitar area pertanian, ada di sekitar area sungai. Di mana ada tikus, di situ pasti ada ular. Di mana ada makanan, di situ pasti ada pemangsanya. Iya. Dan kayak tikus gitu. Dekat dengan manusia. Iya, kayak gitu. Makanya kalau misalkan rumah kita nggak mau kemasukan ular, ya kita harus bersihkan rumah kita dari bukan tumpukan barang bekas, gitu. Lubang-lubang yang emang kelihatan memang bekas sarang tikus, itu yang bisa disarangin ular. Terutama di musim penghujan seperti ini. Oh iya, musim penghujan kayak gini kan dia lebih keluar ya? Lebih keluar ya, bisa dibilang kayak gitu ya? Gitu. Terus gimana sih caranya kalau misalkan kita mau minta pertolongan tim rescue kalau sewaktu-waktu rumah kita kemasukan ular nih? Nah itu gimana tuh? Nah kadang kan masyarakat kan takutnya gini, ini satu ular udah dimatiin nih sama mereka. Cuma pasti ada temennya lagi nggak datang, khawatir gitu. nih. Ini anaknya mau mereka cariin ke kebunnya, ke belakang mereka takut kenapa-napa. Betul. Panggil damkar. Oh. Damkar itu sekarang bisa menolong masyarakat, terutama untuk rescue konflik terhadap ular dan manusia, gratis. Oh, berarti telepon damkar terdekat. Dua-duanya ya? Yes, manusianya ditolong, ularnya bisa ditolong. Dan bahkan bisa gini, ketika satu ular udah masuk dan dibunuh sama masyarakat, sama yang punya rumah, damkar telepon nggak apa-apa. Cekin Pak. Siapa tahu ada yang lain. Siapa tahu ada yang lain. Ada saudaranya. Mau enggak, mereka itu para pahlawan yang luar biasa. Pasti mau datang, pasti mau bantu. Mau cekin ya? Dicekin. Jangankan ular. Orang sekarang bola dipakai main bola sama anak-anak kecil, ditendang nyangkut di atas pohon. Damkar mau loh ngambilin. Mau ya? Masya Allah. Ada pemadam kebakaran. Iya, tapi dimultitugaskan untuk itu, untuk menolong masyarakat. Iya, sering dengar juga ya. Itu bisa. Makanya jangan khawatir lagi. Tinggal telepon damkar atau misalkan ada komunitas reptil di sekitar kalian yang emang bisa nge-rescue. Intinya kita minta tolong yang benar gitu kalau kita awam. Dan bisa untuk kita telepon untuk pemadam kebakaran. Itu fasilitas negara yang bisa kita manfaatkan kan. Dalam artian ya bukan fasilitas negara, damkarnya fasilitas orang-orangnya kan para heroes. Iya. Orang-orangnya ini para pahlawan yang tanpa tanda jasa, sok aja gitu. Betul. Kita minta tolong misalkan cincin masuk ke dalam itu juga mau mereka ngambilin. Iya, pernah dengar. Dibantuin katanya. Wah, sekarang itu viral. Tapi sekarang terutama itu di reptil. Biawak masuk plafon, diambil itu sama damkar, tawon. Iya. Tawon mau? Iya. Dan mereka itu salah satu mitra kami di yayasan. Oh, gitu. Jadi mereka merescue sesuatu, anterin ke tempat. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau enggak juga kita rescue bareng, kita sharing bareng sama teman-teman pemadam itu. Berarti mereka diedukasi dulu ya? Berarti ada edukasi dulu. Ada pelatihannya juga. Kadang-kadang kami juga ngasih pelatihan untuk damkar gitu kan, untuk masalah mengenal ular, handle ularnya kayak gitu. Ada ilmunya juga, nggak semua orang langsung tangkap juga. Iya. Patok nanti. Cuma kalau masyarakat itu nggak usah pusing sih. Kalau misalkan ada banyak ular masuk, terutama kan di musim penghujan ini kadang-kadang suka pada panik nih sama ular. Sekarang nggak usah panik lagi, bisa hubungi pemadam kebakaran terdekat. Nah, itu pasti ada nomor teleponnya. Ridwan nih, kalau misalnya nanti ketemu ular, jangan dibunuh dulu ya. Mungkin bisa telepon damkar, kecuali itu berbahaya ya. Kecuali berbahaya, kalau udah kadung dibunuh pun nggak masalah. Ya nggak masalah gitu, tetap bisa hubungi pemadam kebakaran. Wah, jadi saya promosiin teman-teman damkar nih. Nggak apa-apa, karena memang tugas mereka ya gitu. Maksudnya di situ memang udah penugasannya memang teman-teman damkar di bidang itu. Iya. Dan memang kan kadang banyak yang nggak tahu juga. Iya, ini informasi ya gitu. Iya, ini kok selain ada ular kemana ya? Iya. Itu satpam lagi nggak ada lagi. Atau kadang mungkin satpamnya nggak tahu juga kan, bisa jadi gitu. Padahal kita bisa langsung telepon damkar aja, dan mereka akan tetap dengan sukarela, mereka akan
tolong masyarakat. Oke, mantap ya, luar biasa nih Iya. Damkar ini. Kalau kami masih terbatas kalau di yayasan. Kalau untuk di Damkar kan teman-teman udah ada di semua nasional. iya tempat gitu. Oh, Panji, ini ada ular di Papua kan nggak mungkin. Di Papua ada Damkar. Ada kan? Tinggal panggil teman-teman Damkar Papua kan, itu pasti ada kontak personnya. Oke. Tadi kembali nih soal ular nih, saya masih penasaran. Nih ular kan kalau kita dipatok, ular kobra biasa, itu kita masih ada waktu 2 hari. Bisa 2 hari, insya Allah. Kadang-kadang selamat kok. Iya, maksudnya kan minimal ya, masa sih sehari nggak nemu puskesmas? Iya, kan gitu ya. Iya. Kan kita harus punya kemauan untuk sembuh dong. Betul, Pasti berusaha betul. untuk nyari pertolongan. Betul. Kalau ularnya yang king cobra itu berapa jam atau hari biasa? Kalau king cobra itu umumnya sehari sih. Mereka biasanya masuk ICU. Gitu. Sekarang. Sekali dipatok Iya, masuk ICU. iya. Tapi Jarang selamat. masih ada waktu Kemungkinan sehari. selamat masih ada, cuma 20 sampai 10 sampai 20%-an kalau kena king cobra. Hah? Serius, Bang. Itu salah satu ular paling mematikan di bumi juga soalnya kalau Maksudnya king banyak cobra. yang lewat gitu. Iya, banyak yang meninggal kalau kena king cobra, jarang tertolong. Sangat jarang tertolong. Ada yang tertolong tapi jarang sekali gitu. Sangat mematikan itu ular. Makanya namanya king cobra gitu. Makanya namanya raja kobra. Gitu. Banyak bisanya dia. Pernah dipatok? Alhamdulillah sudah. Sering. Sering atau sudah? Sudah. Sudah sering. Di rumah punya serumnya? Nggak ada. Kita nggak pakai serum. Terus kalau dipatok gimana? Nyai puskesmas? Nyari tasbih, zikir, minta ampun ke Tuhan. Ya Allah, sembuh. Kembali ke jawaban tadi itu ya. Pasrah. Tapi benernya gimana? Ini kalau dipatok nih di rumah kan mainannya ular semua. Kalau dipatok itu gimana? Ya gitu saya mah. Serius? Iya. Zikir? Zikir aja, minta ampun ke Tuhan. Gimana caranya sembuh tapi gitu. Tapi pernah kayak gitu zikir terus sembuh? Sering, alhamdulillah. Oh, tapi Kami- ini jangan dipraktekin ya, artinya. Oh ya enggak. Kalau untuk Ini untuk masyarakat, saya Untuk sarankan ke masyarakat. rumah sakit. Metode kesehatan yang baik dan benar aja lah yang ditempuh. gitu. Kalau Gitu. kalau 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 pagi- ini udah biasa sama ular sering digigit kali ya. Jangan, karena metode Paji kalau di-share ke teman-teman juga nggak akan ngerti. Nanti kalau salah oke. malah jadi bahaya buat diri teman-teman sendiri. Betul, nanti disalahin ya. Ya, kalau kami menerapkan metode itu untuk kami sendiri. Jadi ketika ada orang yang terkena gigitan ular gitu kan, datang ke rumah, kami tangani dengan cara pengalaman yang kami punya. Alhamdulillah sembuh. Oh, gitu. Spare waktu sembuhnya mulai dari sehari sampai 3 hari, dan itu sembuh tanpa ada cacat fisik dan tanpa ada hilang nyawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cuma kita yang bisa nerapinnya. Dalam artian nggak bisa di-share untuk teman-teman yang awam gitu, jol-jol di-share susah. Oh iya nanti. Kasihan ke teman-temannya. Nanti takutnya salah penanganan kan. Nah, Iya. nanti ini dari mana? Panji Petualang. Wah. Iya. Bawa-bawa. Kayak gitu. Kita Tapi- punya pengalaman tapi belum bisa diaplikasikan ke. Tapi ini bisa jadi ilmu juga nih. Mungkin dunia kedokteran belum tahu caranya. Nggak bisa ya ini ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Kalau dengan petugas-petugas medis itu kita bisa sharing. Sangat bisa. Oh. Saya selalu sharing dengan teman-teman dokter juga yang kebetulan mereka juga belum paham terkait snake bite. Oke. Saya jelasin dan nyambung. Oke. Nyambung sebenarnya. Cuma kalau untuk publish ke awam, ke teman-teman masyarakat yang emang nggak ngerti susah. Oke. Kecuali ke teman-teman reptiler, ke teman-teman damkar apa segala macam instansi yang emang posisinya emang ngerti, udah Ya. ada di bidang ini pasti gampang mengertinya. Iya. Karena dasarnya mereka tahu ya. Ya, Dasar-dasarnya. Ya. Sehingga mudah mengedukasinya. betul. Kalau ini kan terlalu jauh gitu. Ribu kalau gitu, Pak ya. Pernah digigit gak, Raga? Udah bolak-balik ada di channel kok. Berapa kali? Sering banget. 3 kalian kali ya. 3 kali? 3 kali kayaknya. Terakhir saya kemarin digigit King Cobra Rescue-an juga nih. Ini baru sembuh. Itu gini. Ini bekasnya nih. 1 taring. Oh. Sini 1 taring. Sikunya. Alhamdulillah. Aduh, masih selamat tuh sekarang. Alhamdulillah. Lagi rescue, digigit. Lagi rescue, saya mau masukin ke dalam box dari karung. Dia loncat dari dalam karung, gigit langsung kena jari. Waduh. Wek, ngegantel gitu. Udah. King Cobra. King Cobra. King Cobra. Kalau King Cobra manggil ini kali. Panji, King Cobra nih. Kalau kobra kecil loh, kata. Ya, nggak usah. Pokoknya gini, ketika emang kita kena accident, siapa sih yang mau kena gigit Betul, ular? betul. Siapa sih yang mau celakaan? Betul. Itu kan musibah. Kita percayakan kepada yang nolong kita. Misalkan kalian sudah putuskan kepada orang yang memang menurut kalian bisa nolong. Betul. Iya kan? Kayak dokter.
ya sudah pasrahkan ke mereka. Betul. Karena mereka juga nggak seenak-enaknya jadi dokter gitu. Iya. Udah pasti. Betul. Bagaimana tahu lah ya. Iya udah ya. Dia gitu. punya metode, punya cara gitu. Ya, misalkan kepada teman-teman ahli ular yang memang punya pengobatan tradisional yang sejak lama bisa diaplikasikan untuk pengobatan. Pasrahkan juga ke mereka, nggak apa-apa. Tergantung dari teman-temannya mau diobatin sama yang mana. Cuma ketika nggak tertolong baik sama dokter ataupun sama pawang atau apa yang ngobatin, ya jangan nyalahin siapapun karena posisinya ya namanya juga kita juga ngobatin. Oh iya. Iya nggak sih? Kita ketika sembuh ya alhamdulillah, ketika enggak ya wayahna gitu. Betul. Mungkin nasibnya begitu. Ya, kepastiannya ajal sama meninggal. Kan gitu. Kadang-kadang kan jadi pro kontra sekarang gitu antara pengobatan tradisional dengan pengobatan medis. Tradisional bilang medis nggak bagus, medis bilang tradisional nggak bagus. Kadang polanya ada beda ya. Iya, padahal sama-sama nolong ya tolong aja dulu gitu kan. Kalau tradisional nggak sembuh ya ke medis. Kalau medis nggak sembuh ya ke tradisional. Itu yang King Cobra kan potensi kemungkinan sembuhnya hanya 20%. Itu kok bisa selamat? Alhamdulillah aku zikir. Mungkin mau dicoba sama teman-teman sama Aribat juga. Barangkali Aribat nggak mau. gigitin King Cobra. Subhanallah. Kalaupun main ke sana nggak mau nyobain digigit. Janganlah. Lagi pula juga kita juga menghindari gigitan, Iya tuh. Nggak gini setiap ada tamu ke rumah gigit. Aduh, sok banget itu mah enggak lah. Justru kami juga menghindari gigitan. Siapa yang pengen digigit ular? Jangankan yang berbisa, yang nggak berbisa aja sakit, Ridwan. Iya. Ini kan udah gede nih ceritanya ya, udah paham. Waktu kecil kan udah nangkep ular. Bahkan katanya di kampungnya dikenal sebagai apa ular ya? Anak jin. Anak jin, nah gitu. Anak siluman gitu ya, udah macam-macam lah. Kan udah main sama ular kobra dari kecil juga. Iya. Itu pernah kepatuk gak waktu kecil? Sering, Waktu kecil gimana? Sikir juga sama? Ya udah didiemin aja, saya main aja tetap. Alhamdulillah. Berarti udah ya, mohon maaf ya, semi kebal lah dari kecil udah biasa. Kalau kebal sih Pak Haji nggak bisa menjudgement diri saya kebal karena takut saya nggak kebal nantinya. Oh berarti kebal dong? Enggak. Alhamdulillah katang tayungan ku Gusti keneh kalau kata orang Sunda mah masih dilindungi Allah. Dilindungi Allah ya. Gitu. Kalau misalkan kita menyatakan diri sebagai kebal ya berarti kita hebat dong. Allah ntar nggak nolong lagi, saya nggak mau. Sombongnya saya takut. Wah, saya mending nggak disebut kebal daripada Tuhan nggak nolong, udah gitu aja. Karena pujian tidak bisa menolong saya masih hidup sampai hari ini. Iya, dipuji kebal tapi ternyata ilmunya hilang dirinya kan, gitu. Tapi mendingan kita tetap pasrah gitu. Allah tolong udah. Tapi itu emang dari kecil ya. Misalnya dari kecil pernah ngalamin dipatuk ular kobra dan itu nggak masalah. Alhamdulillah. Nggak sempat ke puskesmas saat itu juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Selalu tertolong. Bocah apa tadi waktu diliput? Bocah aneh. Dan itu nggak belajar ya, benar-benar otodidak dari kecil. Otodidak. Itu orang tua gimana tuh? Kan lihat takut lah. Orang tua takut. Tapi ya gimana lagi, ketika emang posisinya saya diam-diam saya bawa ke rumah gitu kan. Saya masukin tas apa ya mereka nggak tahu, saya bohongin kadang seminggu baru tahu saya miara ular lagi gitu. Oh sempet nggak boleh melihara ular berarti? Nggak boleh, dilarang. Saya ada dokumentasi saya kecil, benar-benar saya umbar kadang-kadang di rumah gitu, nggak saya kandangin. Ularnya dilepas? Iya, Ridwan. Ularnya saya lepas, nggak dikandangin. Ada kok dokumentasi saya kecil tuh. Semua orang di rumah itu takut. Saya doang yang nyeleneh mah. Oh, orang tua berapa bersaudara? Panji sekarang sih ada 2 saudara. 2 bersaudara? Iya, yang kandung ya. Iya. 2 saudara, tapi adik saya jauh sama saya jaraknya. Oh, jadi saya sempat jadi anak tunggal lama. Oh. Kayak gitu. Jauh banget? Jauh banget. Tapi adik nggak ke ini? Enggak. Anak juga sama, nggak nurun. Nggak nurun? Istri nggak? Istri mah ketularan doang dia. Jadi karena lakinya emang suka ular gitu kan. Jadi dia mau nggak mau suka daripada ditinggalin kan. Oh lu nggak suka hobi gue lu. Oh lu nggak ngehargai kesukaan gue lu. Nggak jangan sama gue lu. Kita kan laki-laki, bukan laki-laki apa tuh ya. Oh, tidak suka dengan hobiku ini tuh ya. Dia ngalah dia. Mau nggak mau. Aduh katanya menderita dia. Tapi nggak nyampe. Ih takut gitu nggak ya? Nggak. Udah awal gitu. Kayaknya ya. Awal gitu. Tapi sekarang enggak. Cuma kalau untuk dengan ular berbisa ya mereka juga saya batasi. Oh iya, takutnya kan nggak selihai ya. Ya. Intinya apa yang kita alami itu harus disyukuri. Jadi kalau Panji sih dulu saya juga mikir ya, saya tinggal di kampung dengan kondisi seperti itu, saya ngeluh.
kok kondisi saya gini banget ya gitu kan. Tapi akhirnya malah sekarang saya sama diri saya sendiri diketawain. Dulu lo rumah bilik, iya, main ini gupak di rawa apa segala macam gitu kan. Lu ngeluh mulu. Sekarang lu lihat tuh orang kota pada ke mana gitu, pada kemana gitu, mereka camping ground, ya kan, agrowisata, mereka bayar tuh 150.000 per orang. Lu dulu bayar nggak? Coba bayar sekarang. Iya. Dulu lu jadi orang aneh, dikata-katain orang. Sekarang orang pada pengen kayak lu katanya. Iya, dulu. Iya, di kota dulu kan pada pengen ya, sawah. sekarang itu hari ini banyak sekali orang berlomba-lomba pengen jadi Panji, pengen niru Panji. Iya. Akhirnya apa? Banyak yang mati. Dan dari pawang-pawang sendiri. Maksudnya banyak yang mati gimana? Banyak yang niru Panji karena terobsesi pengen jadi Panji, tiba-tiba belajar mereka mengenai ular, tapi bukan alami. Itu udah banyak yang meninggal. Oh, jadi misalnya mau belajar tentang nangkep ular kobra. Iya. Terus dia udah bisa sosokan, mau digigit meninggal. Ada kan terakhir itu yang meninggal ya siapa iya, ya? Itu kayak gitu. Padahal saya sendiri tidak pernah menghimbau mereka jadi saya. Karena saya jadi Aridwan aja nggak bisa, apalagi Aridwan jadi saya. Kan kita punya individu masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Kalau kita memang mau berbisnis, misalkan, ya udah di bisnis kita dong. Betul. Gitu. Andaikan kita udah ngerti, tahu aturan batasnya. Betul. Kan ada bahayanya. Sama kayak di ular juga gitu, Aridwan. Sekarang kita jadi pawang. Iya. Ilmu pawang ya gitu-gitu aja. Tapi kalau udah over, udah macam-macam yang over, yang kelewat batas, nggak ada aturan, digigit mati. Karena balik lagi ke tadi, udah kesombongan gitu loh mereka ininya. Ya, risikonya tinggi kan? Ya lagian ngapain sih bercita-cita mah jadi Panji? Itu salah. Bercita-cita jadi Aridwan, jadi seorang pengusaha, jadi seorang pilot, jadi seorang dokter, itu yang benar. Pekerjaan mulia, pemadam kebakaran itu benar, pekerjaan mulia. Cita-cita apa? Pengen jadi Panji petualang? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena dekretnya seperti ini ya sudah. Kalau mau protes dengan yang nyiptainnya. Kalau saya kan ciptaan. Iya. Karena Panji petualang ini dari kecil. Nggak bisa, alami, susah. Saya udah nganalisa diri saya dari lama. Kenapa ya gue nggak bisa nge-share ilmu gue ke orang lain? Ya kagak bisa, lu sama orang beda cetakannya. Nggak bisa. Jadi ketika lihat ular tuh ada feel-nya gitu. Ada feel-nya, kita main rasa. Kan Itu bisa susah. sampai nyium ular gitu. Ular kobra kan dicium kan sampai. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, Ridwan. Jadi bisa ngebaca gitu kapan momen bisa oh, dicium. maksudnya gitu. Hah. Itu feeling. Naluri, kan? Nggak naluri. bisa. Nggak bisa diajarin begitu. Itu kita nggak bisa baca keadaannya kapan kita bisa nyium, kapan enggak. Itu udah feeling aja. Ya ada momen dimana si ularnya tuh nih kayaknya udah bisa nih gitu. Kan momen feelingnya itu kan main pengalaman kan. Hati nuraninya, oh ini bisa nih kayak Iya, gitu. itu. Tapi kalau orang yang salah kan mau dicium malah dicium beneran. Kebanyakan hari ini itu yang celaka itu bukan masyarakat awam sama King Cobra itu. Oh. Pawang. Karena Bermain sengaja. Jadi mereka kadang-kadang butuh pengakuan gitu loh. Mereka butuh pengakuan, butuh pembuktian bahwa mereka itu bisa juga. Akhirnya malah lewat. Kebanyakan seperti itu. Kalau hewan paling buas menurut Panji sendiri apa? Manusia. Oh, hewan ya? Bukan hewan. Wah, ini nih. Tapi kan hewan juga, manusia juga primata. Kan hewan pertanyaan. Oh, hewan ya, kita bukannya. Tapi kenapa kita lebih buas daripada hewan ya? Iya. Makhluk paling buas saya Kita pikir. kan punya ini. Tadi saya pikir makhluk paling buas apa? Manusia saya pikir. Hewan. Hewan nggak ada yang buas kalau kata saya. Yang dari sekian itu peringkat pertama apa? Nggak ada. Mereka itu punya hati. Jadi ketika mereka dibilang buas untuk pertahanan, ya. Mereka punya insting, ya. Mereka punya cara bertahan, ya. Tapi mereka melakukan pembunuhan atau membunuh untuk hidup dan ada aturannya. Beda sama kita, makhluk yang satu ini. Manusia tuh nggak ngurus begitu. Buasnya itu keterlaluan, beda-beda aja. Wah, ini udah. Tapi hewan, lapar nih. Keluarga gue belum makan, bunuh. Tak satu bawa. Habis itu dia udah ada lagi kijang lewat, dia udah kenyang, nggak akan dimakan. Cukup. Manusia. Maksudnya nyetok. Serem nggak? Iya. Hewan nggak?
Hewan itu buas untuk hidupnya. Iya, iya. Fightnya itu hanya untuk... Memang seperti itu. Karena diserang kan dia. Ular tuh mungkin nyerang karena diserang juga. Ya. Merasa terancam kan sebetulnya. Iya, untuk perlindungan diri aja. Iya. Kayak gitu. Kan ular tuh gini ya. Ini, koreksi kalau saya salah. Ini masa taunya saya lah ya. Gini kan ular kobra kan. Kalau untuk ketika defense, dia merasa terancam ya. Kalau nggak merasa terancam mah biasa aja ngalir kan. Kayak gitu. Pokoknya kalau kita ganggu, hewan itu akan bertahan dan menyerang. Tapi kalau nggak diganggu, mereka pun tidak akan menyerang kita. Mereka tahu kita manusia. Mereka juga takut. Makhluk mulia yang diciptakan Allah paling mulia itu orang juga takut. Iya, sebenarnya begitu. Jadi kalau misalkan kita masuk hutan, kita takut diterkam harimau, ya salah. Harimau itu nggak akan merekam kalau misalkan cadangan makanan di situ aman, habitatnya masih bagus, rumah mereka masih terjaga, nggak akan nyerang kita. Mereka tahu kita bukan makanan. Gitu. Mereka sadar bahwa itu puncak tertingginya kan? Iya kayak gitu. Hewan buas banyak kan? Ya kalajengking pun hewan buas. Ya kita udah tahu itu buas, itu berbisa, itu punya pertahanan yang mematikan. Kita jangan nyari masalah dengan itu. Iya. Ular juga sama. Sekarang ular yang buas apa aja? Nggak cuma kobra. Ada banyak jenis ular-ular yang tidak berbisa pun memiliki pertahanan yang luar biasa. Misalkan piton. Ngikat ya gitu? Ngikat gigit. Habis itu bisa ngerobek. Kalau sampai lilitannya sampai ke leher, itu juga bisa mematikan, Kang. Lebih mematikan dari kobra malah. Lebih cepat mematikannya daripada ular kobra. Tapi yang gede kan? Yang gede, betul. Tapi kalau yang kecil gigit juga, giginya itu kayak taring. Sakit juga dong? Oh iya, ada 150 gigi di rahangnya. Wow. Berbentuk kail. Kalau kena gigit terus tarik, sobek kan? Pernah ngalamin? Udah sering, cuma saya ada teknik. Jadi ketika emang digigit sama piton, itu kita jangan tarik. Kalau ditarik sobek. Jadi kita diamin, siram air, dikucur air. Krek, 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 krek. Akhirnya buka dan itu aman. Jadi bekasnya cuma titik-titik, jadi nggak kelihatan banyak. Ada bekas gigit kayaknya. Banyak sih bekas gigitan nih, cuma tangan teh udah banyak nih kayak gini. Itu bekas gigitan. Bekas gigitan. Ini yang parahnya sih buaya. Sini nih Aridan nih. Tuh, kena buaya. Apa itu digigit buaya? Digigit buaya. Ya saya kan handler, animal handler. Jadi kalau misalkan kena cium hewan ya emang udah resiko. Udah resikonya begitu. Gitu. Yang jangan tuh bermain-main ya terus sehingga kitanya nggak. Jangan sampai gini. Apa yang saya lakukan di channel itu semata-mata saya ingin mengeksplor ini loh saya. Ya. Gitu loh. Seorang Panji itu seperti ini dan saya berbagi cerita hidup saya lewat channel YouTube. Ya. Kayak gitu. Jadi ketika itu ada edukasi, yang baiknya ambil silahkan, yang buruknya jangan ditiru. Karena akan berbahaya untuk teman-teman gitu. Justru ketika ada sisi baiknya yang emang mungkin mengedukasi gitu ya ke teman-teman itu bisa diambil, menginspirasi mungkin bisa diambil. Tapi kalau yang konyolnya kayak gedebak-gedebuk sama ular gitu kan, digigit gitu kan, ekstrim. Ingat hidup kita cuma sekali dan hargai itu. Soalnya udah banyak saudara-saudara kita yang niru lewat. Jadi edukasi buat siapapun gitu loh. Hargai, syukuri ketika kalian memang udah mengerti ilmu tentang paham tentang ular, tentang apa. Ya udah, jadi pawang aja. Maksudnya ya syukuri. Tapi jangan juga aneh-aneh. Jangan juga nyeleneh. Akhirnya kan begitu. Kalau udah celaka, yang rugi siapa? Kita sendiri kan, itu. Pengennya Pak Panji juga jadi Aridwan, pengen jadi pengusaha, pengen jadi apa? Susah. Gak yang unik kayak gitu ya. Susah. Karena udah di sini, udah dari nalurinya, udah alami gitu. Udah ditaruh aja di hari gitu. Udah dikasih perannya begini. Betul. Ya mau gimana? Kita nggak bisa lari dari kenyataan. Iya. Saya kalau Panji Petualang jadi fokus di yang lain, nanti siapa nih yang gitu. Siapa yang ngurusin Garaga? Ya itu dia. Aridwan ini ngomong-ngomong apaan ya makanan nih? Oh iya nih, boleh coba nih. Ini buat dimakan, ah? Boleh dimakan dong. Oh, saya pikir pajangan, ah? Bukan ya? Lupa nawarin tadi. Ini ada roti, ada salad. Ada salad. Boleh, coba yang mana mau? Coba saladnya dulu deh ya. Boleh, saya temenin dari Saladiva ya? Saladiva. Wih, mantap. Ini baru ada di Bogor nih. Oh ya? Sama di toko-tokonya Amor Cakes. Ya kita kan ada toko Amor Cakes di Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi, itu udah ada.
Cobain ya. Siap, cobain dong. Gimana nih? Dari Saladiva. Sama nggak sama makanan ular nih rasanya nih? Pala ayam berarti. Pala ayam. Oh, pala ayam. Iyalah. Oh. Makanan ular tuh pala ayam. Kepala ayam. Iya, leher ayam, pala ayam, itu pelengkapnya aja. Kadang-kadang kita kasih ya tikus apa. Jadi dorongannya itu kadang-kadang selingannya kita kasih pala ayam. Oh iya. Kayak gitu. Coba aja. Siap. Nah, mana enaknya? Ini makanan sehat nih. Ya. Itu apa? Puding. Nanti ada dibawain. Saladiva. Cobain teman-teman. Enak ya. Ini kalau mau beli di mana, Ridwan? Baru ada di Bogor sama di toko-tokonya Amor Cakes Bakery. Belum ada di Purwakarta mah belum. Belum ada ya? Belum. Jakarta juga belum, baru di Bogor ya? Jakarta ada. Di Ben Hill, Cipayung. Tapi enak. Gratis. Enggak, tapi enak bener. Beneran enak ya? Makan dulu. Enak tuh. Tapi yang jelas sih, pengalaman hidup tuh banyak ngajarin saya pelajaran yang banyak berharga ya. Banyak pelajaran berharga yang saya pelajari dari pengalaman hidup. Apa tuh yang paling berkesan? Pengalaman hidup yang paling berkesan? Ya alhamdulillah sih, dari ular saya bisa keliling Indonesia. Dari ular saya bisa dikenal banyak orang. Dari ular juga saya bisa punya istri dan keluarga yang baik, ekonomi yang baik. Iya kan? Syariatnya. Syariatnya gitu, Tuhan ngasih jalannya dari ular. Gitu, lewat ular gitu. Nah, hakikatnya ya Allah lagi yang ngasih ya. Alhamdulillah, saya syukurnya di situ. Jadi itu yang dulunya saya banyak ngeluh, kenapa gua harus sama ular mulu sih gitu kan. Sempet. Iya, tapi sekarang pernah. Tapi sekarang banyak orang yang pengen piara ular. Sampai harga ular piton yang exopet tuh, exotic pet, mahal-mahal kan sekarang. Iya. Dulu menangkap di kali juga banyak. Iya. Oh, itu tuh sebetulnya di kali dulu banyak yang kayak gitu warnanya. Iyalah. Dulunya sebelumnya kan dari alam itu, Ridwan, terus direkayasa genetik, dikawin silang apa segala macam, jadinya sekarang banyak dipiara gitu. Itu nggak galak ya piton yang kayak gitu? Galak juga, cuma karena udah cenderung dipiara dari kecil dan lahirnya juga di penangkaran, jadinya memang mereka itu lebih pasif daripada jenis ular yang emang ada di alam gitu. Dia nggak relatif lihat orang tuh nggak gigit gitu, tempel aja gitu ya. Kayak gitu. Punya mentor gak sih yang ngajarin atau apa? Banyak. Oh, tetap seorang Panji ini tetap punya mentor. Iya, salah satunya di depan saya. Kan? Mentor ular maksudnya? Oh ya, dalam konteksnya inilah Panji. Iya. Ini kan mentor dalam hal mentor ular banyak. Seriusan? Iya, tapi ya selaku penasehat aja ya. Kalau sekarang sih gitu aja. Ya karena kan udah belajar banyak ya. Ya, alhamdulillah. Oh, bahkan banyak sering jadi mentor juga kan gitu ya. Tapi ada lah yang misalnya ketika ada hal-hal tertentu diskusi, mungkinnya bentuknya itu ada teman diskusi lah, mungkin lebih ke ada istri saya ya. Waduh, pawang ular terbaik satu Indonesia ya. Pawangnya pawang ular. Pawang ular. Iya. Apa kabar coba? King Cobra saya di rumah itu ada namanya Goldie. Oh, yang warna emas ya? Yang warna emas. Itu galak banget asli, dari pertama saya dapat sampai hari ini tuh galak. Tapi lihat istri saya tuh Goldie bingung. Takut karena dia tahu gitu bahwa istri saya lebih galak dari dia. Itu cewek kan Goldie itu ya? Iya, female ya. Ya, dia tahu diri gitu. Wah, ini pawang saya takut sama ini. Oh, dia jinak, justru lebih jinak ke istri. Jinak. Feel-nya beda gitu ketika lihat istri itu, nggak kayak lihat orang lain gitu. Iya. Sebenarnya sih bisa gini deh. Kenapa saya selalu edukasi ke teman-teman supaya tidak meniru Panji? Karena bahaya. Betul, boleh. Bahkan, punten ini mah. Bukan seukur kawani, bukan cuma keberanian, tapi juga harus pakai pangarti atau ilmu. Gitu. Saya bisa buktiin orang awam kayak Ridwan itu bisa handle King Cobra sampai saya kalungin itu 1 hari bisa. Serius, tapi harus saya dampingi. Karena balik lagi tadi, pawang ular.
itu bisa mengendalikan bagaimana caranya ular itu nurut dan patuh. Definisi pawang kan seperti itu. Gitu. Nah, tapi ketika memang udah enggak, jangan ditiru lagi kecuali kita mau mati ya. Iya. Kayak gitu. Resikonya kan itu. Resikonya gitu. Bisa. Nanti saya bikin eksperimen deh di vlog saya kapan-kapan gitu ya. Jangan saya tapi ya. Tapi Aridwan harus main. Main mah mau ke sana ya dong main. Tapi untuk jadi eksperimen aja. Nanti kalau gitu sini acet. Enggak, jadi memang harus ada ini edukasi biar misalkan teman-teman juga biar tahu gitu Aridwan gimana caranya sih gitu untuk teknisnya, untuk apanya tuh kita nggak ada buang bisa, kita juga nggak ada pangkur potong gigi tuh nggak ada. Jadi ular-ular itu kita memang biarin aja udah kayak gitu alami lah, sebaik-baiknya alami kayak gitu, dirawat secara alami. Iya. Berarti sebetulnya risikonya juga normal sebetulnya. Normal kayak gitu. Kalau kitanya nggak hati-hati gitu. Ular pernah lepas itu dari kandang? Ada dong? Ada, sering. Cuma kita safety kandangnya itu baik. Jadi kan karena udah yayasan, shelter yayasan, jadi kita emang udah desain kandangnya nggak sembarangan. Kalau lepas ke tetangga yang bahaya. Kalau lepas di dalam kandang, terus dia keluar dari kandang masih di kandang gitu. Jadi sistem kandangnya itu ada 2 sekat. Kandang terarium dan kandang ruangan. Jadi ketika dia lepas dari terariumnya, dia akan tetap terjebak di ruangan itu. Jadi nggak bisa keluar dari situ. Betul, itu yang safety lingkungan kan berarti safety lingkungannya. Iya, jadi nggak sembarangan bikin kandang kalau di shelter kayak gitu. Dia punya standar lah ya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Jadi gitu. kalaupun lepas masih aman lah ya. Dulu kan pernah ada tuh cerita yang kemarin tuh harimau yang makan, yang ngasih makannya atau ngurusinnya kan pernah ada. Oh ya kemarin ini. Iya. Meninggal di. Betul. Iya. Kalau itu kan memang eksiden ya. Resiko itu pun sebetulnya di ular pun ada ya. Kalau sangat banyak, sangat tinggi. Ya kita tinggal menerima aja kan gimana. Gitu. Terus mitigasinya kan lebih mudah. Kalau harimau udah digigit kan ya mau Allah alam gitu kan. Apalagi sendiri kan. Kalau ular digigit ya mungkin masih bisa melakukan antisipasi apapun gitu ya. Bisa aja ya gitu. Kayak gitu. Seperti tadi zikir gitu ya. Ada ilmunya sih ya. Ada ilmu yang jelas, ada ilmu pengetahuannya yang emang juga kita pelajari, nggak sembarangan. Nah, lanjut nih. Kalau Panji petualang nih, ya kan, sehari-harinya rutinitasnya apa sih yang berbeda dengan yang lain ya? Apakah cuman ngopi, ngerokok misalnya, atau mungkin lebih ke saya tiap pagi nih main sama ular, terus belajar apa gitu. Apa sih sehingga bisa lebih seorang Panji itu apa sih kebiasaannya? Layaknya manusia normal biasa sih ya. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang khusus. Saya bangun pagi gitu, lihat kandang, lihat keadaan shelter kayak gimana. Kalaupun enggak juga kita memang explore, liputan kemana gitu kan, ketemu siapa, kayak gitu juga sama. Nggak ada yang aneh-aneh juga. Tapi kalau dilatih mah perlu ya, misalnya ketemu ular kobra, enggak juga? Ngapain juga latihan. Risikonya dipatok ya. Iya, latihannya bahaya kan. Masalahnya kalau latihan kita kadang-kadang bisa aja dipatok pas latihan itu. Gitu. Tadi kita sempat ngobrol ya, Panji pernah mengalami satu titik terendah ya dalam hidup. Saat itu apa yang dilakukan dan apa titik terendahnya? Intinya simpelnya sih setiap orang pasti mengalami keadaan itu ya. Cuma saya sih kasih saran, ketika kita sudah ada di titik terendah itu, jangan pasrah. Salah. Kalau kita pasrah itu salah. Tetap bertahan dan cari solusi agar kita bisa naik lagi. Gitu. Ya caranya gitu. Berteman, bermain kemana gitu, cari refreshing apa segala macam. Kalau saya itu mengalami fase hidup udah beberapa fase. Yang pertama itu susah bareng orang tua, alhamdulillah dikenal sama orang, ekonomi membaik. Terus kemudian saya nikah, kemudian saya dapat fase yang gosip itu. Di saat nikah itu susah. Di saat susah itu saya nggak kuatnya kenapa? Satu, itu putus asa di situ. Pernah saya putus asa di fase yang kedua itu. Ngalamin yang kedua ya. Kalau saya susah sama orang tua itu saya masih enak.
Karena saya paling bawa diri saya, orang tua saya masih survive sendiri sama bapak kan kayak gitu. Ibu saya. Ini saya susah bawa diri sendiri, bawa istri, anak orang, bawa anak saya. Udah punya anak saat itu? Udah. Waduh, rasanya kayak dibanting-banting, Om. Wah, itu mah benar. Jangan kealaman sama musuh sekalipun dah masa itu mah. Kasihan. Takut nggak kuat. Iya. Iya kan? Karena kerasa itu ya, yang waktu ke Cianjur itu berarti ya tadi ceritanya. Iya, keras itu. Dan itu gimana saat itu ngelaluin itu? Bisa termotivasi? Saya pasrah. Saya nggak ada usaha sebenarnya. Karena udah pasrah, udah capek. Kita usaha, udah semua kita jalanin. Relasi kita punya, apa kita punya. Tapi ketika Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini masalahnya ada. Gitu. Bukan nggak ada, itu saya percaya. Gitu. Nah ini saya percaya karena adanya kejadian ini salah satunya. Saya banyak relasi. Walaupun saya digosipin meninggal, orang taunya meninggal. Kan orang ketika ketemu saya harusnya percaya aja ya. Enggak. Padahal saya nipu enggak. Apa enggak. Jadi buat masalah enggak. Tapi di saat itu hidup saya kok dibuat susah banget. Oh ternyata lagi di gambling mungkin ya waktu itu gitu. Iya. Ketika pasrah, saya lihat anak istri saya, ibu saya di rumah. Ketika itu mereka benar-benar tidur yang, di atas kasur yang seadanya, obat nyamuk, kipas angin apa segala macam. Udah nggak ada hal yang bisa saya lakuin lagi. Saya mentok. Nanya ke diri sendiri udah nggak ngerti, bingung, gitu juga gitu. Nanya ke orang lain juga, orang lain gak peduli. Saya keluar rumah jam 12 malam, bukan sholat, bukan apa. Bullshit lah kalau saya bilang, kita sholat apa segala macam. Ya bagusnya begitu, tapi waktu itu saya enggak. Justru saya lihat ke langit, saya bilang, ya Allah, ya Robby, engkau ada nggak sih? Capek saya. Billahi ta'ala saya ngomong gitu. Seperti itu. Capek saya. Ya Allah, ya Robby, engkau teh hayat tuh sih. Capek. Ampun, gak sanggup lagi. Nggak sanggup saya. Saya nggak sanggup di titik itu untuk melanjutkan perjalanan hidup. Lalu kalau misalkan engkau tidak mengizinkan hamba mendapat rezeki yang lebih baik, hamba akan kembalikan istri hamba ke mertua, ke ibunya. Sumpah. Iya, karena nggak bahagia mereka. Kasihan lah ya. Kasihan, gitu loh. Jadi nggak ada masalah di rumah tangga, tapi saya udah ada prinsip ya. Waktu itu saya bilang kan, kalau misalkan sampai 1 tahun ini kita nggak ada perkembangan ekonomi yang baik, kasihan anak, saya akan pulangin kamu ke Cianjur, ke ibu kamu lebih baik lah seperti itu. Nikah lagi sama suami lain, karena gagal hidup teh. Tapi saya bilang dulu ke Yang Maha Kuasa, ya Robby, gitu konsep Panji mah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Dari situ ada jalan ya gitu. Ya. Kalau saya sih gitu, konsepnya saya yang pertama adalah saya harus pasrah ke beliau. Dan harus berbicara dengan beliau gimana caranya. Gitu. Ya alhamdulillah kan ada jalan sehingga tadi mulai bikin konten. Klarifikasi dulu ya. Klarifikasi dulu naik yang lagi. saya udah capek ya klarifikasi ya. Urang teh masih hidup ternyata kan piraku ini gosipkeun pae buah-buah gara-gara ieu batur teh nyaona pae. Jadi we pae karakter gitu kan. Udah akhirnya saya share. Kita nggak tahu malah trending ya sayangnya waktu itu teh, padahal kita belum jadi akun YouTube-nya teh. Iya. Alhamdulillah lah, pokoknya Allah Maha baik. Iya. Nah sebenarnya gitu Kang, kita bersrategi semati-matinya di dalam hidup ketika yang Maha Kuasa ini nih, Big Boss ini nih, Tuhan yang Maha Esa ini belum ngizinin, nggak bisa. Akan jadi ya. Kita memulai semuanya itu kan mulai dari nggak punya apa-apa Kang. Modal saya bikin YouTube pakai HP bekas dipinjemin temen. Iya, dapat pinjem dari temen lagi. Mulai dari situ, sekarang alhamdulillah aset saya udah banyak. Dan ketika sekarang mau sepi mau apa, harusnya saya nggak ngeluh ya. Tapi namanya manusia tak balik dikit. Iya. Akang memulai bisnis ini modal naon coba sob? Mulai bisnis. Kalau bicara nominal ada, tapi kecil banget. Berarti kan lebih ke motivasi berarti. Sekarang udah berapa banyak Akang punya hal? Jadi ketika bisnis sepi, naon tuh udah dibingungkan. Udah modal lagi gue lihat. Betul. Kan boga mobil. Makanya Kakak kunaon Panji Siri wae, siga uka pusing. Mikirna kitu we. Modal HP ge nginjem. Sekarang alhamdulillah kita nggak punya apapun, kita masih pakai iPhone. Iya nggak sih? Iya. Batina masih aya iPhone. Nggak bentuk kene. Minjem. Iya. Prosesnya gitu. Ya maksudnya kita cara berpikirnya selalu ada yang bisa disyukuri ya. Iya, harus jadi jangan sampai ketika kita terjatuh terus kita terpuruk ya gitu ya. Selalu ada jalan berdoa. Ya berdoa. Ibadah yang
bisa dengan caranya masing-masing lah. Karena kan di Nusantara ini nggak semuanya Islam ya. Betul. Ada banyak banget saudara-saudara kita yang punya agama Hindu, ada agama beda-beda agama, banyak kayak gitu. sama. Dengan caranya masing-masing lah. Toh juga bagaimana cara mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa itu yang terpenting salah satunya itu. Kita berdoa menurut agama. Kan itu juga sekolah juga gitu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi lain oge kieu Kang. Berdoa terusnya nggak jentul wirid di masjid. Tapi tegawe. Gawe hantunya moal beunghar sarua. Nah, itu ada juga kan. Ya nggak boleh. Kita tetap harus seimbang. Jadi kalau Panji ada ikhtiarnya lah ya. Kalau konsep hidup Panji itu yang pertama hablum minallah, hablum minanas, ayeuna mah. Kemudian hablum minalam. Minalam. Gitu. Jadi kita peduli ke alam. Ibadah ka Gusti na kudu gitunya. Betul. Peduli ka sasamana kudu. Peduli ke alamna sebagian dari tempat tinggal kita, iya kan lingkungan teh gitu. Betul. Kudu gitu. Insya Allah sih kapanggih. Insyaallah yang jodoh deh. Lainnya. Jadi nih karena sudah mau habis nih durasi ya. Langsung ke tips. Ada tips motivasi buat teman-teman? Oke. Buat teman-teman yang masih gitu berjuang untuk mencapai sukses. Ya. Jangan khawatir, saya memulai hidup ini tuh dari nol, bener-bener nol. Orang tua dari lingkungan sederhana, dari keluarga sederhana. Dan saya juga memulai semuanya juga dalam kesederhanaan. Karena sejatinya apa yang kita cari itu berujungnya itu pada sebuah kesuksesan. Sukses apa? Sukses kita mensyukuri apa yang kita miliki. Belum tentu kalau misalkan kita ngelihat terus ke atas, orang yang di atas kita tuh lebih bahagia daripada orang yang di bawah kita. Kayak gitu. Intinya definisi sukses Panji mah ya kita tenang. Balik lagi ke ketika kita nyaman, kita happy, kita syukuri itu. Insya Allah ke depan ketika kita nggak kejar malah kita yang dapat loh. Kalau kita kejar malah ngejauh. Betul. Gitu. Kayak gitu. Kesimpulannya jangan khawatir dengan apapun. Kalau dunia ini manis dan enak, gak akan bayi itu terlahir menangis ketika lahir ke dunia. Gak akan bayi itu menangis pasti ketawa. Hahaha. Iya. Dari pertama lahir aja kita udah tahu dunia ini gini. Daripada pusing, mending happy. Banyak nonton program-program yang bisa membimbing kita ke arah kesuksesan. Misalkan nih dari podcastnya Om Ridwan nih banyak menginspirasi juga. Terima kasih. Itu salah satunya. Terus banyak terus belajar, sabar, tekun, jangan lupa sedekah. Itu kunci yang pertama saya suka lakuin sampai hari ini dan tidak perlu harus Kang Ridwan sama Panji tahu sebenarnya. Iya. Peduli nih, karunya aku boga 500 perak atau hayang mencet tanah gitu udah sedekah. Iya. Aduh bapak balik di sawah karunya teuing bapak lain ngolo duit tapi ya itu udah sedekah kerja kita gitu. Ke orang tua ya. Konsepnya begitu. Peduli gitu loh. Kita peduli kasih, kita akan terima kasih. Papa hare lain pahare-hare. Nah, Pak cuek-cuek pahare itu ya. Kita harus papa hare itu ketika kita punya sekecil apapun makanan kayak Kang Ridwan ini di-share ke Panji, alhamdulillah Panji nyobain. Itu kita nyebut teman kita nih, kita kasih misalkan ini salad nih, mau beli salad. Gak ada uangnya, sini nih, salah satu. Dia makan, alhamdulillah ya Allah, dia bersyukur. Dikasih lagi kita besok, bukan salad nih, roti. Iya. Alhamdulillah rezeki mah ngalir ya, nggak usah khawatir. Kalau konsepnya mah, pelajarannya mah banyak ya. Betul. Belajar bisa dari mana aja. Cuma balik lagi tadi, keputusannya ada ya dari Yang Maha Kuasa. Siap. Kembali lagi kalau Panji mah gitu, Ridwan, itu bersyukur yang tadi. Tong lebaran ku mere. Iya. Insyaallah ya. Kalau Panji mah makasih atuh hatur nuhun untuk motivasinya. Ada satu sesi terakhir. Ya. Jawab cepat. Ya, oke. Ya, siap. Jadi jawabnya cepat gitu ya. Oke. Ya kayak mau dipatok ular, siap-siap langsung jawab. Kalau ini refleksnya cepat kan. Nah, ini jawabnya yang cepat ya. Siap. Oke. Seneng gunung atau ke pantai? Gunung. Oke. Ular atau komodo? Ular. Sebutkan nama hewan yang paling diingat dan berkesan. Garaga. King Cobra. King Cobra. Oke. Berpetualang ke alam atau ngonten di rumah? Berpetualang ke alam. Oke. Hewan yang paling lucu? Hewan yang paling lucu? Sebutkan. King Cobra. Lucunya King Cobra. Terakhir, pernah makan ular gak? Gak pernah. Bilang ke alam. Gak pernah. Teman. Tarsan gak makan teman.
Demi Allah nggak pernah keluar. Oke, Tarzan tidak makan teman. Oke. Masih banyak Pak Haji sudah hadir, sudah Sama-sama, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat Sama-sama, kami Ridwan, Ridwan. ya. Atur nuhun. Seru ya untuk kontennya. Atur nuhun. Terima kasih banyak. Terima Atur kasih. nuhun. Sami-sami ada dua. Atur nuhun.